sudah pukul 10:05, kita mulai aja ya, supaya tidak berlarut-larut. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Zoom meeting untuk ringkas. Jadi ini karena kita lakukan karena cukup banyak petugas baru ya, dan mulai akan bertugas kan mulai minggu ini. Jadi sebaiknya kita lakukan pertemuan ini supaya saling mengenal ya, karena kalau di gereja kan biasanya pakai masker kayak gini ya kan, suka nggak tahu sebenarnya siapa ini ya. Nah, kita saling mengenal aja. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan atau diketahui ya oleh para petugas. Tidak harus detail. Hari ini hanya ringkas saja, karena nanti yang detail akan kita laksanakan secara per kelompok ya. Jadi petugas scan nanti akan diadakan pertemuan selanjutnya terpisah gitu ya. Kemudian untuk wastafel sendiri, untuk penjaga pintu juga sendiri, untuk yang usher juga sendiri. Mungkin saja digabung ya, misalkan scan dan wastafel mungkin gabung jadi satu supaya tidak terlalu lama, itu bisa aja ya. Tapi intinya adalah di sesi yang terpisah, bukan di sesi yang ini. Oke, kita mulai ya. Saya akan share screen sebentar. Oke. Untuk kelancaran pertemuan pada hari ini, mohon yang para peserta untuk mute ya, supaya tidak ada suara yang mengganggu. Kecuali tempat saya memang lagi ada PPK khusus ya, persiapan PPK khusus, jadi mungkin ada suara-suara sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, agenda hari ini, agenda hari ini seperti ini gitu ya. Baru ya. Lalu penjelasan ringkas. Di sini akan ada beberapa hal yang harus diketahui ya, seperti aplikasi mobile, lalu petunjuk pelaksanaan, lokasinya ada di mana, cara membaca jadwal tata laksana, sama saya masukkan satu hal yang cukup menarik juga, jenis-jenis masker ya yang digunakan. Nah, setelah itu kita bisa diskusi atau tanya jawab aja bagi yang masih ada pertanyaan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, perkenalkan, nama saya adalah Santoso Gunawan. Saya adalah sebelumnya adalah ketua subseksi tata laksana yang lama ya, periode 2018 sampai 2021 ya. Dan karena saya sudah menjabat sebagai ketua tata laksana selama 2 periode, maka di periode harus ada penggantinya ya. Dan saat ini diganti oleh Ibu Elizabeth Kartini. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti setelah ini nanti Bu Elizabeth Kartini akan membantu Bapak Ibu didampingi oleh timnya. Saat ini ada Bu Finana dan Pak Denny ya. Mereka sudah mulai terlihat di grup ya, sebagai yang mengirimkan informasi pendaftaran, registrasi dan lain sebagainya, kirim QR code gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya nanti dengan tim yang baru nanti supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Bu Elizabeth dan timnya. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Jadi saya Elizabeth Kartini, saya yang menggantikan Pak Santoso ya untuk periode 2021-2014 ini. Sementara ini di tim subseksi tata laksana baru ada 3 orang, jadi termasuk saya sendiri ya. Jadi saya sendiri. Maaf, Bu, kemudian kecil kali tempatku. Oh iya, saya sendiri. Sekarang lebih besar nggak? Oke, sudah clear. Saya sendiri, kemudian dibantu dengan Ibu Finana serta Pak Denny Gunapanjalu. Sebenarnya saya masih perlu tambahan
juga sesuai dengan saran dari suster ya, tambahan untuk mengurus ini. Tapi untuk sementara ini saya baru dapat tambahan satu lagi, yaitu udah hadir di sini nggak ya? Ada Ibu, belum kelihatan kayaknya ya. Belum kelihatan. Ibu Yeni Sare. Kemudian paling enggak saya masih perlu satu orang lagi kalau nanti sesudah Zoom meeting ini ada yang ada yang terpanggil ya untuk membantu kami di kepengurusan subseksi tata laksana, silahkan japri saya ya. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan selanjutnya Vinana untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Vinana. Seperti yang tadi Bu Elizabeth bilang, saya bantu Bu Elizabeth di subseksi talak. Nanti untuk bagian pendaftaran sama kirim QR code-nya untuk para petugas. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Denny bisa memperkenalkan diri. Mudah-mudahan sudah nggak di jalan. Ya, masih di jalan, Bu. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Denny Gunapanjalo. Saya membantu Ibu Elizabeth Kartini untuk membuatkan jadwal talak yang biasanya di grup itu, jadwal mingguan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, ya itulah timnya ya untuk yang periode baru ini. Jadi, tapi untuk sesi hari ini tetap saya yang bantu ya membawakannya agar nanti bisa sama-sama saling belajar ya, yang subseksi tata laksana yang baru dan juga peserta baru dari tata laksana ini. Yang lama juga boleh ikutan sambil nanti memberikan koreksi ya kalau sampai saya ada kesalahan dalam pembicaraan ya. Tentu saja banyak hal yang harus diperhatikan, tidak 1-2 aja, tapi cukup banyak dan sifatnya berbeda-beda ya untuk setiap tugasnya. Jadi mohon pengertiannya, nanti kalau ada kesalahan mohon koreksinya bagi yang sudah terbiasa ya. Oke, kita mulai saja. Hal yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mencari informasi mengenai MISA offline dan online ya, kita kan fokusnya untuk tata laksana ini adalah MISA offline ya. Sebenarnya yang di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu kita ada informasi cukup lengkap di aplikasi mobile yang disebutkan Gereja MBK yang bisa Bapak Ibu install di Android maupun iPhone ya. Tinggal cari aja di Google Play namanya Gereja MBK atau di App Store namanya juga Gereja MBK. Di situ cukup banyak informasi ya yang berkaitan dengan video, bisa tatanan kehidupan baru ya, mengenai alur juga ada, mengenai intensi misa ya dan lain sebagainya. Cukup banyak informasi di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita punya WhatsApp group kan ya, WhatsApp group tata laksana dan gugus kendali terutama. Oh ya, saya tadi lupa sampaikan. Subseksi tata laksana selama pandemi akan bertanggung jawab juga kepada tim gugus kendali Paroki Tomang ya. Jadi tidak berdiri sendiri seperti sebelum pandemi gitu ya. Kalau sebelum pandemi subseksi ini adalah berdiri sendiri ya. Tidak lapor ke tim gugus karena tim gugus kan baru dibentuk karena ada pandemi. Nah, jadi apapun yang kita berlakukan adalah hasil rapat dari tim gugus kendali ya, bukan semata-mata kita yang mengadakan sendiri gitu ya. Jadi kita mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah WhatsApp group ini mohon digunakan untuk kepentingan tata laksana saja ya, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain seperti
ucapan selamat pagi, siang, sore, ucapan ulang tahun dan lain sebagainya. Mohon pengertiannya karena misa kita saja sudah cukup banyak. Setiap hari Sabtu ada misa lansia sekarang. Setiap hari Minggu ada 2 misa di gereja ya, pagi dan sore. Bayangkan cukup banyak juga informasi harus diberikan, yaitu revisinya, ya ada pengumuman lain dan lain sebagainya. Jadi mohon pengertiannya. Lalu yang berikutnya kita punya petunjuk pelaksanaan yang saya sudah share tadi ya PDF-nya di grup tata laksana. Akan saya tampilkan di sini. Ini adalah petunjuk penting ya bagi yang bertugas supaya bisa mengerti bagaimana melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Akan saya share sebentar. Oke, kira-kira kelihatan ya, ini adalah petunjuk pelaksanaannya. Di sini ada beberapa halaman ya sampai 15, tapi tentu saja kita tidak harus menghafal semuanya. Yang penting adalah yang umum, nomor 3 ini, halaman 3. Lalu nanti pelaksanaannya sesuai perannya aja. Kan udah kelihatan kan di jadwal ya, nanti saya akan bahas juga mengenai jadwal, peran dari masing-masing. Tapi untuk sesi Zoom hari ini, saya akan mencoba menjabarkannya secara ringkas semua perannya ya. Supaya nanti saling tahu, sehingga kalau ada pertukaran posisi atau rotasi, kalian juga sudah paling nggak tahu lah seperti apa tugasnya. Oke, kita mulai dari yang umum ya. Yang umum inilah seperti ini ya. Kita coba permudah pengertiannya. Pandemi ini, suksesi tata laksana diminta untuk menjaga agar umat yang hadir misa di gereja itu tidak terpapar ya dengan oleh virus COVID-19 ini. Untuk itu, tim gugus kendali sudah memberikan beberapa SOP ya, Standard Operating Procedure, yang dapat digunakan oleh subseksi tata laksana, khususnya petugas tata laksana yang bertugas nanti, agar penularan dapat dicegah ya, karena kita juga berharap kita sendiri tidak terkena juga ya kan. Jadi mohon nomor 1 yang sangat penting sekali, mohon untuk tidak bertugas kalau Anda dalam keadaan sakit atau bergejala sakit ya. Karena zaman sekarang sakit apapun itu orang suka mengkaitkannya ke COVID-19, betul kan ya? Jadi sebaiknya kita coba hindari, apalagi yang bersin, batuk, pilek gitu ya, sebaiknya untuk tidak hadir. Tapi kasih tahu dulu ya di grup. Nah, yang kedua itu adalah kita perlu membawa beberapa perlengkapan ya. Saya sampaikan di sini gambarnya supaya ringkas. Kita perlu masker medis ya. Lalu kita perlu face shield. Kita perlu bawa hand sanitizer cair untuk diri sendiri. Dan untuk petugas scan QR code perlu handphone ya. Supaya bisa men-scan. Ya. Lalu di sini nomor 4 ya. Ini masih petunjuk yang lama. Petunjuk yang baru adalah kumpulnya itu 1,5 jam sebelum misa dimulai ya. Untuk briefing sama siap-siap gitu ya. Jangan datang mepet-mepet karena kasihan nanti umat udah datang belum ada petugasnya, nanti kelabakan kita semua. Kami mohon pengertiannya untuk hadir 1,5 jam sebelum misa dimulai. Nanti setelah misa selesai juga ada briefing singkat juga ya, untuk memberitahu kalau ada kendala apa yang perlu disampaikan. Lalu dress code adalah sampai dengan saat ini, kecuali ditentukan berbeda, adalah atasan putih, bawahan hitam ya. Biasa atasan itu kan kemeja ya, kemeja putih ya, jangan pakai kaos ya. Pakai kemeja atau paling nggak t-shirt paling nggak ya, polo kayak gitu ya, masih oke lah yang ada kerahnya. Sedangkan bawahan celana panjang hitam untuk yang pria, lalu yang wanita bisa rok hitam yang di bawah lutut ya atau sekitar lutut itu ya, jangan terlalu naik nanti berbahaya. Dan celana panjang hitam gitu ya. Sopan dan rapi artinya banyak hal ya, misalkan sepatunya yang biasa ya, jangan pakai sandal, apalagi swallow gitu ya.
Kalau bisa juga tertutup sepatunya, depannya, jari-jarinya, supaya enak dilihat. Kemudian pengertian rapi juga, ya bajunya dimasukkan ke dalam celana, misalkan gitu ya, tidak kelewer-kelewer gitu ya, supaya enak dilihat oleh umat ya. Karena kita sebagai petugas harus punya wibawa juga kan. Jangan sampai kita kurang rapi. Kesan pertama itu penting soalnya. Kesan pertama cukup penting bagi kita untuk memberikan kesan profesional juga ya kepada umat. Karena tujuan kita adalah menjaga umat dan menjaga diri kita sendiri. Lalu yang berikutnya, pastikan Anda sudah mendapatkan QR Code pada paling nggak H-1 ya. Jadi kalau yang bertugas Sabtu, paling nggak Jumat sudah dapat lah. Kemudian yang bertugas hari Minggu paling lambat juga Sabtu ya. Biasanya sih kita usahakan lebih dulu ya, misalkan Jumat sudah dikirim semuanya, cuman berhubung kita sama-sama tahu bahwa kita adalah sebagian adalah bekerja ya, ada waktu juga untuk di kantor, untuk keluarga dan lain sebagainya, kita perlu membagi waktu dulu gitu ya, untuk pemberian QR Code-nya ini, pendaftaran juga. Lalu selama bertugas ya, jangan lepas-lepas face shield segala ya, apalagi ngobrol tanpa masker gitu ya, itu nggak boleh. Kita tetap lakukan prokes yang sesuai. Hanya lepas face shield pada saat ambil komuni nanti ya, pada saat di komuninya aja. Lalu kita di kursi-kursi gereja pun sudah diberi tanda yang silang bagi yang tidak boleh diduduki. Ya, tolong petugas juga jangan menduduki yang disilang juga. Nanti wibawa kita akan rusak nanti pada saat umat tidak boleh duduk di tempat yang silang, tapi kita malah duduk di tempat yang silang. Ya. Nah, kemudian petugas juga pada saat bertugas itu mohon selalu waspada ya. Waspada maksudnya apa nih? Waspada misalkan ada umat yang masuk nggak sesuai jalurnya gitu ya. Nah, pada saat ada sesuatu yang aneh gitu, tolong disampaikan ke umatnya untuk mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Jangan sembarangan main masuk aja atau ini ya, sesuka hati mereka duduknya. Nah, ini nomor 9 ya, kita coba ya lakukan dengan cara senyum sapa, salam sapa. Walaupun kita pakai masker tetap senyum aja ya, karena biasanya raut mukanya juga berbeda kalau kita senyum atau enggak walaupun menggunakan masker. Lalu yang terakhir ini adalah poskonya. Kita ada posko di ruang serbaguna atau di Selasar Bundar ya, tergantung. Karena petugas monitoring adanya di Selasar Bundar. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ya, ilustrasinya ya, pakaian yang atasannya tadi. Oke, nanti juga bisa ditanyakan, bisa disimpan dulu pertanyaannya kalau memang mau belakangan. Kita lanjut dulu ke petunjuk pelaksanaan sesuai peran ya. Saya akan sampaikan dulu peran apa saja yang ada di petugas tata laksana ini ya. Jadi kita ada sebenarnya sih dibagi 4 atau 5 ya, karena ada tambahan sedikit. Yaitu yang pertama saya sebutkan dulu, scan QR code ya. Ini tugasnya adalah men-scan QR code untuk umat yang datang ke gereja. Nah, nanti petugas scan QR code ini akan tampaknya mendapat tambahan kegiatan juga, walaupun orangnya mungkin berbeda ya. Untuk men-scan Peduli Lindungi, melihat hasil scan Peduli Lindungi yang sudah disampaikan oleh Romo Paroki, bahwa di dalam waktu yang beberapa saat lagi kita akan mulai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bagi umat yang hadir. Jadi selain QR Code Bela Rasa yang selama ini di-scan, akan melihat juga hasil scan mereka terhadap aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang mulai hari ini sudah akan dipasang bannernya untuk umat bisa mencoba ya. Jadi masih belum diberlakukan secara ketat, tapi umat bisa mulai mencoba dengan aplikasi mereka sendiri. Berikutnya adalah, ya, jadi itu petugas scan QR code. Berikutnya adalah wastafel dan arah pulang. Ya, jadi dari mereka setelah di-scan mereka akan cuci tangan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan secara ringkas tugas-tugasnya. Jadi petugas wastafel dan arah pulang.
Berikutnya adalah petugas di pintu masuk dan kolekte ya. Kemudian berikutnya adalah asyir dalam gereja. Nah, cuman untuk pintu masuk dan kolekte ada 2 kegiatan khusus yang sedikit berbeda, yaitu petugas gerbang serbaguna dan petugas selasar bundar yang nanti akan disampaikan. Sedangkan di petugas asyir dalam gereja ada kegiatan yaitu titik komuni juga yang merupakan gabungan dari asyir dan petugas pintu masuk biasanya ya, untuk sebagai titik komuni. Kita mulai dari yang petugas QR Code. Nah, kalau lihat di jadwal, maka saya yakin Bapak Ibu sudah melihat kan ya, ada layout seperti ini ya, di jadwal. Nah, posisi petugas scan QR Code ada 4 saat ini ya. QR1, kelihatan ya yang ini ya, QR1, di kanan bawah itu gerbang utama. QR2, ini gerbang yang dekat Gua Maria samping sini, atau genset ya. Di sini ada pintu masuk juga. QR3 di sini di agak belakang, di dekat relatif dekat sekretariat. QR4 di area motor ya. Saya sampaikan di sini ada penjelasannya. QR1 adalah untuk umat yang datang berjalan kaki atau naik kendaraan umum. Ya, itu mereka akan masuk di gerbang utama. Sedangkan kalau mereka naik motor atau mobil, mereka tetap masuk di sini, tidak di-scan di sini, tapi di-scan di belakang. Untuk mobil akan di-scan di sekitar area QR3 ya, dekat sekretariat. Sedangkan untuk yang naik motor akan di-scan di parkiran motor. Oke. Nah, QR2 ini kapan bertugasnya? Nah, QR2 ini biasanya pintu gerbang di sini dibukanya setengah jam sebelum bisa dimulai. Jadi untuk kalau mobil sudah ramai di 4321 sini, sektor 4321, maka akan diminta untuk gerbang ditutup ya. Dan mobil boleh parkir di luar ya. Atau bagi mereka yang langsung parkir di luar, mereka akan masuk melalui pintu gerbang sini, QR2 akan di-scan di situ. Oke. Saya rasa mudah ya. Itu posisinya. Sedangkan di sini ada, tinggal dibaca ya, cukup banyak, tinggal dibaca dulu. Mengenai aplikasinya, bagi petugas scan QR Code, kita coba seragamkan saja aplikasinya, supaya mudah untuk kita saling mengajarkan. Yang kita gunakan adalah aplikasi namanya QR Bot, ya, QR BOT ya. Itu ada baik di Google Play maupun di App Store. Jadi kita sama-sama pakai aplikasi yang sama. Aplikasi ini lumayan bagus karena kecil, nggak terlalu besar ya. Kemudian kita bisa open website automatically, lalu kita juga bisa scan bahkan gambar sendiri gitu ya. Nggak harus QR code-nya orang lain punya gitu. Bisa kita scan diri sendiri. Jadi cukup bagus dan recommended ya untuk ininya. Nah, cara installnya ada di sini. Silakan bagi yang petugas scan QR code yang belum menggunakan QR Bot untuk menginstal QR Bot. Oke. Prosesnya pun cepat sekali dengan QR Bot ini. Nggak perlu sampai presisi banget, dia bisa langsung dapetin QR code-nya, langsung kirim, langsung klik masuk, langsung scan lagi. Satu orang sekitar 3 detik udah selesai tuh biasanya. Ya. Jadi lumayan bagus. Nah, kadang suka ada masalah nih untuk petugas scan QR code. Di mana kan ada caranya kan ya untuk melakukan scan, yaitu login dulu ke belarasa.id/petugas, kemudian baru scan. Nah ini ya, seperti ini. Nah sayangnya beberapa petugas melaporkan kan, kok saya sudah login dengan kode MISA yang sudah diberikan, tapi saya tetap nggak bisa scan QR code-nya umat. Kenapa? Nah, ini yang perlu dipahami dulu, bahwa pada saat kita melakukan scan dengan QR Bot ini, dia sebenarnya akan membuka web browser juga ya, di handphonenya kita. Nah, web browser di handphone kita itu nggak cuma satu, ada beberapa. Ada yang namanya browser, ada yang namanya internet, ada yang namanya Chrome, ada yang namanya Safari, ya kan? Ada yang namanya macam-macam.
Nah, intinya aplikasi yang akan dibuka oleh QR Bot ini dengan web browser yang kita pakai untuk login harus sama. Contohnya kalau kita QR Bot-nya waktu nge-scan kebukanya adalah Chrome, maka kita harus login belarasa.id/petugasnya ini juga di Chrome. Kalau QR Bot-nya bukanya aplikasi namanya browser di HP-nya kita, maka kita harus login belarasa.id/petugasnya pun harus di browser juga. Jangan QR Bot-nya bukanya Chrome, kita loginnya di browser. Nggak akan nyambung gitu ya. Nah, nanti tolong pada hari H-nya bertugas, saling melengkapi. Yang penting intinya adalah untuk petugas scan QR Code perlu hafalan seperti itu. Aplikasi browser yang dibuka oleh QR Bot harus sama dengan web browser yang digunakan untuk login. Itu aja ya. Kemudian kita lanjut ke petugas wastafel dan arah pulang. Ini juga mirip posisinya ya, karena dia harus dari scan QR Code akan mengikuti jalur W1, W2, W3, dan W4 ya. Dimana setelah mereka masuk dan parkir ya, mereka harus cuci tangan dulu setelah di-scan ya. Jadi posisinya itu dekat dengan tempat scan-nya. Ya, W1 di sini, W2 di sini, W3 dekat sekretariat, W4. Nah, khusus W4 agak jauh dengan QR4 ya. Karena mereka harus jalan dulu ke depannya Selasar Bundar. Ini Selasar Bundar ya. Nah, ini wastafelnya ada di seberangnya wastafel Selasar Bundar, sehingga mereka tinggal nyebrang setelah itu. Nah, petugas wastafel tidak hanya mengawasi umat yang cuci tangan saja, tapi tolong juga untuk memperhatikan apakah wastafel berjalan baik atau enggak. Misalkan injekan kakinya mengeluarkan air atau tidak, tisunya ada atau tidak gitu ya. Di awal tolong perhatikan saja dulu, kalau sudah mau habis tinggal minta aja ke misalkan yang karyawan di gereja atau ke petugas talak monitoring gitu ya, kasih tahu, nanti akan disediakan mereka. Ya, jadi tidak hanya mengawasi umatnya saja, tapi juga mengawasi peralatannya, ya. Oke. Lalu berikutnya, setelah mereka melakukan cuci tangan, maka umat akan masuk melalui pintu masuk yang ditentukan ya. Saya akan sampaikan sedikit pintu masuk yang mereka akan masuki. Untuk umat yang masuk melalui gerbang utama, mereka akan masuk ke pintu A3 sini di depan ya. Kalau kita lihat dari depan ke arah gereja itu di pintu kaca sebelah kanan ya, ini. Sedangkan untuk yang masuk melalui gerbang Gua Maria atau gerbang Genset akan masuk pertama ke A1 dulu untuk masuk ke sektor 5 sini. Setelah sektor 5 penuh, maka umat akan diarahkan melalui pintu A2 sini ya. Jadi untuk yang di sini ada dua pintu sebenarnya, A1 dan A2 gitu ya. Nah, sedangkan yang pengguna mobil akan masuk melalui jalur yang biru ini nih. Ya. Pintu B. Ya. Sedangkan yang pengguna motor akan menggunakan jalur yang hijau. Nah, kalau kita lihat seperti ini akan mudah diperhatikan bahwa di dalam gereja layoutnya pun menggunakan zona warna ya. Zona warna biru, zona warna hijau, zona warna ungu, zona warna coklat ya. Jadi zona warna biru adalah untuk pengguna mobil yang parkir di belakang ya. Dekat auditorium situ ya, atau parkiran di belakang. Mereka akan masuk melalui pintu B, masuk ke sektor 4321. Sedangkan untuk pengguna motor, mereka akan mengikuti jalur hijau ini, masuk melalui pintu C ke sektor 8, 7, dan 6. Sedangkan pejalan kaki dan kendaraan umum yang masuk lewat gerbang utama akan masuk ke pintu A3, akan duduk di posisi sektor 10 dan 12. Sedangkan untuk umat yang masuk melalui gerbang Gua Maria atau Genset akan masuk melalui A1 tadi ke sektor 5,
Kalau sudah penuh, maka akan masuk ke A2 untuk duduk di sektor 9 dan 11. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, petugas pintu ada juga kegiatan yang unik ya, yaitu menjaga di selasar bundar. Kenapa? Karena di sini adalah pertemuan ya, bila bisa dibilang agak sedikit, walaupun nggak bertemu langsung, mereka akan bertemu dari yang mobil melalui sini, pinggiran sini, masuk kemari, kita harus arahkan ke pintu B ya. Jadi petugas selasar bundar akan mengarahkan mereka untuk masuk pintu B, sedangkan yang dari seberangnya sini, cuci tangan di sini, diarahkan masuk ke pintu C, gitu aja sih ya. Itu tugasnya dari petugas selasar bundar. Nah, sedangkan petugas ini yang SG ini serbaguna ya, pintu serbaguna. Untuk masuk ke serbaguna kan ada gerbang ya, gerbang besi biasanya di sini. Nah, ini perlu petugas yang akan mengawasi khusus umat yang mau ke toilet ya. Kalau dia dari pengguna mobil mau masuk ke sini jelas boleh ya, langsung ya. Nah, kadang-kadang umat yang pengguna motor, pejalan kaki, mereka mau ke toilet kan ya. Nah, mereka akan lewat sini nih. Nah, pastikan umat yang ke toilet tadi, yang bukan dari jalur mobil, harus keluar lagi ke pintu gerbang sini untuk diarahkan lagi ke pintu tadi. Mereka pokoknya harus keluar lagi dari sini gitu loh. Ya. Jangan sampai umat yang naiknya motor dengan modus mau ke toilet, akhirnya mereka masuk pintu B gitu ya. Begitu pula dari yang depan ini, pejalan kaki ke toilet, terus langsung masuk pintu B. Nah, itu yang kita coba cegah. Jadi petugas serbaguna adalah di sini nih, gerbang serbaguna untuk menjaga itu. Karena semua yang kita berlakukan saat ini, baik alur masuknya maupun tempat duduknya itu sudah disetujui oleh KAJ ya. Bahkan diperiksa sendiri oleh Romo Fikjen kalau nggak salah waktu itu. Romo Fikjen sendiri yang datang ke gereja MBK untuk menginspeksi ya, apakah kita sudah mengikuti aturan atau belum. Jadi tolong ini diberlakukan dengan baik ya. Nah, cuman saya perlu sampaikan juga bahwa biasanya sih di awal ya, sebelum misa memulai gitu ya, akan ada beberapa umat yang datang langsung nyelonong. Nah, itu tolong ditanya apakah dia petugas atau bukan, karena yang bertugas di misa ini bukan cuma kita doang kan, ada petugas liturgi, ada petugas live streaming, ya, petugas liturgi pun ada banyak, ada lektor, ada prodiakon, ada pasdior, ada mungkin media liturgi ya, yang nampilin proyektornya itu ya. Nah, jadi tolong ditanya petugas bukan, kalau petugas silakan, kita nggak usah anterin ke dalam, masuk ke gereja, duduk di mana, nggak usah. Karena mereka akan bertugas, mereka sudah tahu posisi mereka. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, oh ya, sorry, satu hal lagi. Petugas pintu masuk, tugasnya adalah mengawasi apakah umat yang masuk menggunakan masker medis atau tidak, gitu ya. Nanti saya akan bahas jenis-jenis masker khusus di sesi ini. Tapi pastikan mereka pakai masker medis ya. Lalu yang berikutnya, mereka juga menerima umat yang mau memberikan kolekte ya. Di pintu masuk ada kotak kolekte di situ. Di mana umat yang mau memberikan kolekte, mereka akan masukkan amplop ke dalam situ. Kalau mereka memasukkan amplop ke kotak kolekte, maka minta umatnya untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer lagi ya. Tapi kalau mereka tidak memasukkan kolekte, mereka tidak perlu hand sanitizer lagi ya. Itu saja yang menjadi tugas dari pintu masuk dan kolekte. Lalu yang berikutnya adalah petugas gerbang ini ya, yang tadi ya sudah saya jelaskan. Asyir dalam gereja. Nah, asyir ini fungsinya khusus untuk mengantar umat ke posisi duduk yang kita tentukan ya. Disinilah cukup banyak yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, alurnya dulu, alur masuknya. Kita lihat yang depan dulu ya. Yang sektor 4321 ini. Kalau ada umat masuk melalui pintu B, mereka akan diantar melalui jalur ini yang ada garisnya nih, warna biru. Pertama ke sektor 4 dulu gitu ya.
Kalau udah sektor 4, nanti sektor 3. Kalau sudah sektor 3 penuh, maka akan dialihkan ke belakang sini, kemari, ya. Baru duduk di sektor 2 gitu ya. Jadi kita nggak lewat jalur tengah ya. Kita lewatnya agak di sini, masuk sektor 2. Kalau sektor 2 sudah penuh, masuk sektor 1 ya. Nanti saya jelaskan cara masuknya ya, baris berapanya ya. Tapi kita tahu dulu alurnya dulu nih, ya, garis-garisnya ini. Kalau masuknya melalui pintu C, yaitu pengguna motor kan, maka dia akan masuk ke sektor 8 dulu melalui sini. Jadi melipir ke tembok dulu ya. Baru masuk sektor 8. Kalau sudah penuh, mereka akan masuk melalui sektor 7 sini, lorong yang sini. Kalau sektor 7 sudah penuh, maka akan masuk ke yang tengah sini, sektor 6 ya. Sedangkan yang dari pejalan kaki, gerbang utama, pejalan kaki, dan kendaraan umum, mereka akan masuk A3, mereka langsung ke samping sana untuk duduk di 10 dan 12 ya. Kalau yang tadi saya sudah sempat sampaikan juga, kalau yang dari gerbang Gua Maria atau Genset, mereka akan masuk melalui A1 ke sektor 5 dulu, melalui pinggiran sini yang melipir ke daerah pintu kaca dulu sini, masuk ke sektor 5. Kalau sektor 5 sudah penuh, baru mereka akan masuk melalui pintu A2 ke sektor 9 dan 11. Ya, saya rasa nggak ada masalah untuk masuknya, tinggal diperhatikan saja nanti. Sedangkan kalau keluarnya seperti ini. Ya, kita akan keluarkan mereka dari sektor 4, 3, 2, 1 melalui depan aja ya. Jadi nggak perlu muter-muter lagi, cukup dari depan aja, karena misalkan sudah selesai. Sedangkan sektor 876 hampir mirip ya dengan arah masuknya untuk keluarnya. Jadi keluarnya mirip dengan arah masuknya. 5 juga sama, 9, 11 sama, 10, 12 juga sama. Hanya 4, 3, 2, 1 saja yang tidak ngikutin arah masuknya. Oke. Nah, perlu diperhatikan di dalam gereja sudah ada tempat duduk khusus ya, yang saya kasih bintang-bintang ini nih ya. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 ya. Untung nggak nyampe bintang 7 ya. Nah, di sini bintang 1 adalah komentator ya. Petugas komentator yang biasa membacakan komentar sebelum bisa dimulai pengumuman gitu ya. Itu mereka akan duduk di sini nih, baris pertama. Lalu yang bintang 2 itu adalah kamera live streaming ya. Jadi karena khusus di misa jam 9 ada live streaming, maka biasanya mereka dikasih tempat ya. Dan tempat ini permanen ya. Walaupun nggak ada live streamingnya, tetap dia akan dipakai untuk tidak dipakai untuk umat ya. Jadi tetap posisinya di situ aja. Lalu bintang 3 adalah lektor ya. Lektor yang membacakan sabda, dan di belakangnya ada prodiakon ya. Oke, bintang 4 nih bisa dipakai untuk cadangan ya. Bagi yang umat terlambat bisa masuk diposisikan di sini aja ya. Nah, nanti di petugas ini sudah ada khusus ya yang akan membantu mengajarkan supaya petugas yang baru atau baru bertugas di daerah situ bisa lebih mengerti. Oke, nah sekarang pengaturannya nih. Kita tahu kan ya, di setiap sektor banyak kursi ya. Umat yang datang kita akan masukkan dulu ke sektor, ke baris genap, baris 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kenapa begitu? Kenapa kita nggak langsung masukin aja? Dipenuhin semua, karena kita juga tahu bahwa yang datang misa itu kita nggak tahu lebih banyak yang mana. Dan kita usahakan ketika umat duduknya pun agak renggang-renggang ya. Jadi kita usahakan kita masukin dulu misalkan sektor 4 nih. Kita masukin dulu ke baris genap dulu. Nah, karena di sini sudah ada lektor dan prodiakon ya, baris pertama dan baris kedua, maka dia mulai dari baris keempat gitu ya. Baris 4, 6 dan ada cadangan 2 baris kalau itu ya, kalau diberlakukan. Kalau sektor genap kalau baris genap di sektor 4 sudah penuh, maka kita harus pindah ke sektor 3. Sama di baris genapnya dulu ya. Jangan baris genap dulu penuhin, kalau sudah penuh baru masuk ke sektor 2 baris genap, lalu sektor 1 baris genap.
Ya, begitu pula semuanya ya. Sektor 8, 7, 6, 5, 9, 11, 10, 12 sama. Baris genap dulu. Mulai dari baris 2, umumnya di baris 2, 4, 6 dan seterusnya, kecuali sektor 4 dan 3 ya. Yang ada kamera dan lektor prodiakon. Biasanya mulai dari baris 4. Gitu. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Ya. Untuk sektor 4 dimulai dari baris 4 ya. Sedangkan sektor 3 pengecualian di sektor 3 dimulai dari baris 4. Kemudian yang lainnya biasanya mulai dari baris 2, 4 dan seterusnya itu sama ya. Gitu. Nah, kalau sektor genap sudah penuh, maka kita akan mengisi sektor jika baris genap di setiap di zona tersebut sudah penuh, maka kita akan masukkan umat di baris ganjilnya. Nah, namun baris pertama tidak kita pakai ya. Di semua baris pertama tidak kita pakai. Kenapa? Karena kita tahu ya, baris pertama di setiap sektor itu biasanya ada jarak dengan tempat berlutut ya. Khususnya di belakang-belakang sini nih. Nah, itu nanti mereka akan dilewatin oleh banyak orang ketika waktu komuni. Makanya di baris pertama kita kosongkan semuanya ya. Kita berlakukan sama aja, semua kita kosongkan, baik dari sektor 1 sampai sektor 12. Baris pertama kita kosongkan, kecuali yang sudah ditentukan tadi untuk komentator dan lektor gitu ya. Nah, jadi kita mulai baris ganjilnya, kita mulai dari baris 3 ya. Jadi kalau sektor 4 genap penuh, pindah ke genap 3, pindah ke sektor 2 genap juga, pindah ke sektor 1 genap juga. Tapi kalau sudah penuh semua genapnya, maka untuk zona biru ini, kita mulai isi sektor ganjilnya dari sektor 1 dulu ya. Baris ganjilnya dari sektor 1 dulu. Jadi baris 3 di sektor 1 dulu sampai penuh semuanya, baru baris ganjil di sektor 2, baru baris ganjil di sektor 3, baru baris ganjil di sektor 4 gitu ya. Jadi kebalik. 4 dulu genap, 3 genap, 2 genap, 1 genap, 1 ganjil, 2 ganjil, 3 ganjil, 4 ganjil gitu ya. Yang lain juga sama, pintu C misalkan ya, pengguna motor, mereka akan masuk ke baris genap di sektor 8. 8 genap, 7 genap, 6 genap. Kalau habis genapnya, maka mulai masuk dari sektor 6 yang baris ganjilnya, baris 3 ya. 6 ganjil, 7 ganjil, 8 ganjil. Ya. Semua juga sama, sektor 5 juga begitu. Genap dulu diisi, kalau genap sudah penuh. Nah, khusus sektor 5 ini langsung ganjil dulu aja diisi ya. Jadi nggak usah nunggu 9-11 penuh dulu genapnya. Sektor 5 langsung ganjilnya diisi aja. Sedangkan sektor 9-11 sama, genap dulu, 9 dulu, genap 11. Kalau udah penuh genapnya, maka isi lagi ganjil 9, ganjil 11 gitu ya. 10-12 juga sama seperti itu. Ya. Saya rasa nggak ada yang sulit, nanti pada saat di lapangan akan terbiasa. Tapi sebaiknya membaca dulu petunjuknya yang ada di sini ya. Karena setiap zona, setiap sektor kadang-kadang punya keunikan masing-masing ya. Ada keterangannya di sini. Keluar tadi, kalau masuk kan gampang ya, dibaling dari depan dulu ke belakang gitu kan. Kalau keluar, ini seperti ini. Kita keluarkan dulu umat dari baris yang paling depan dulu ya. Jadi mulai dari 4 dulu misalkan kan, kita keluarkan mereka dari baris paling depan ke belakang. Kalau udah selesai baru sektor 3 dari baris depan ke belakang. Baru sektor 2 dari baris depan ke belakang. Baru sektor 1 dari depan ke belakang. Begitu semuanya seperti itu ya. Ada beberapa petugas yang menganggap untuk yang di belakang sini keluar dari belakang dulu. Kalau menurut saya jangan. Tetap dari baris depan dulu yang keluar. Supaya umat di belakangnya bisa tahu, oh depan keluar dulu toh. Saya harus stay dulu di tempat duduk sampai mereka selesai, baru barisnya kita, baru kita keluar. Kalau diberlakukan keluar dari baris paling belakang dulu, nanti akan membuat masalah. Umat yang di depan kan mereka nggak ngeliat ke belakang, biasanya nggak menoleh ke belakang. Mereka tunggu-tunggu instruksi, nggak ada yang kelihatannya, nggak ada yang ngarahin. Sebagian umat kadang-kadang suka keluar sendiri gitu loh. Merasa nggak ada yang ngarahin, saya keluar dah gitu loh.
Nah, jadi sebaiknya tetap walaupun di belakang sini 9, 11, 10, 12 keluarnya juga dari depan dulu ya. Supaya orang tahu, oh mulai dari sini gitu loh. Ya. Nah, kemudian posisi terakhir ya, yang sebentar. Kemudian yang terakhir adalah petugas titik komuni. Petugas titik komuni ini merupakan gabungan antara petugas asyir dan petugas pintu ya. Nanti di jadwal kelihatan tuh, di bagian bawahnya ada tuh. Jadi tolong petugas asyir dan petugas petugas pintu itu melihat juga apakah dirinya menjadi petugas titik komuni atau tidak gitu ya. Jadi bukan berarti saya tugas di pintu, saya di pintu aja, belum tentu. Bisa aja kita juga tugas di titik komuni tertentu. Begitu pula dengan asyir juga sama. Bukan cuma nganterin umat doang, tapi juga titik komuni dijaga. Menjaganya bagaimana sih komuni? Kita biasa bagi dua ya, selalu ada 2 orang di situ. Yang pertama adalah mereka berdiri di belakang romo, suster atau prodiakon untuk memastikan umat makan hostinya ya. Jangan sampai hosti itu dibawa tanpa dimakan ya. Jadi kalau sampai ketahuan ada umat yang ngantongin hosti atau dimasukin mulut tapi terus dikeluarin lagi atau dikasih ke anaknya, buru-buru kasih tahu prodiakon atau romonya atau susternya, kasih tahu ya, karena itu tidak diperbolehkan ya. Lalu petugas yang di belakang prodiakon tersebut juga harus standby dengan hand sanitizer juga, di mana kasih dulu ke prodiakon atau romonya atau susternya sebelum mereka bertugas membagikan ya. Biasanya kalau mereka minta kasih aja, tapi kalau kita mau kasih mereka bilang sudah, ya udah mereka mati udah cuci tangan sendiri, udah pakai hand sanitizer sendiri ya. Dan kadang-kadang prodiakon tersebut tidak sengaja menyentuh tangan umat atau mungkin ya hostinya terjatuh atau bagaimana. Nah, itu siapin hand sanitizer untuk membersihkan tangan mereka lagi ya. Itu petugas yang di belakang prodiakon harus standby seperti itu. Lalu yang satunya lagi, petugas titik komuni adalah mengatur alur umat yang maju ya. Baris paling depan dulu maju, baru baris berikutnya sambil memberikan hand sanitizer ke umat tersebut ya. Ada umat yang udah punya hand sanitizer sendiri ya nggak apa-apa, mereka bisa menolak karena sudah punya. Tapi yang nggak punya tolong disemprotkan hand sanitizer kita ke mereka. Di setiap titik komuni ini ada hand sanitizer di gereja. Jadi tidak perlu takut kita punya habis gara-gara untuk umat gitu ya. Pakai aja yang ada di gereja. Lalu saya rasa ini yang merupakan tugasnya. Setelah selesai, kita akan ada briefing singkat lagi untuk bagi yang punya kendala atau punya masukan atau apapun disampaikan di briefing setelah misa ya. Jangan dipendam aja sendiri gitu loh. Misalkan diomelin oleh umat gitu loh, karena apa? Nah, ceritain aja di situ biar nggak dibawa-bawa ke dalam mimpi gitu kan. Ya, jadi cerita aja waktu briefing. Atau melihat adanya suatu kendala, misalkan oh umat kok sembarangan begini, nah sampaikan di briefing tersebut ya, supaya supaya bisa diantisipasi di misa berikutnya gitu ya. Kalau Anda melihat sesuatu yang salah terus tidak disampaikan, kan nggak ada yang tahu, bener nggak? Jadi tolong sampaikan di briefing setelah misa. Oke, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan mengenai petugas. Nanti kita bisa tanya jawab ya setelah jenis-jenis masker. Mohon bersabar. Dan mohon maaf kalau saya tadi dalam penyampaiannya ada sedikit salah-salah kata ya, mengenai zona, mengenai sektor, mengenai baris ya. Saya akan ulang sedikit mengenai ini. Zona adalah zona di mana umat datangnya naik kendaraan apa ya. Zona biru untuk pengguna mobil yang parkir di belakang. Zona hijau untuk umat yang datang menggunakan motor. Zona ungu bagi pejalan kaki atau kendaraan umum ya, yang masuk lewat gerbang utama. Zona coklat adalah umat yang masuk melalui gerbang Gua Maria atau gerbang genset ini.
Ya, biasanya mereka yang parkir di luar, parkir mobil. Jadi mereka sebenarnya biasanya pengguna mobil tapi parkir di luar. Ya. Sedangkan sektor adalah sektor yang di blok kursi ya, blok kursi yang terdiri dari beberapa baris tadi. Ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 ya. Yaitu termasuk dalam zona biru. Sedangkan zona coklat ada sektor 5, 9, 11, zona ungu ada 10, 12, zona hijau ada sektor 6, 7, 8 ya. Sedangkan di setiap sektor akan ada baris ya kan, baris genap dan baris ganjil gitu ya. Oke, saya sampaikan dulu ini untuk petunjuk pelaksanaan sudah selesai. Saya akan share satu PowerPoint lagi mengenai jenis masker ya. Sebentar. Apakah penjelasan saya cukup jelas atau terlalu cepat? Jelas, Pak. Sambil saya cari. Jelas ya? Ya? Sebentar, saya cariinnya dulu. Saya sharein satu dulu ya, untuk yang jenis-jenis masker. Habis itu baru kita tanya jawab. Oke. Bentar, nah ini dia. Oke, kelihatan ya. Nah, ini khususnya untuk petugas pintu ya dan usher biasanya yang harus memperhatikan. Kita selama pandemi ini kan sudah disarankan untuk menggunakan masker ya. Tapi masker apa juga yang cocok selama pandemi ini, betul nggak? Nggak semua masker cocok. Untuk itu saya coba sampaikan beberapa jenis masker yang beredar di pasaran dan mana yang boleh dibawa masuk, mana yang enggak ke dalam gereja gitu ya. Yang pertama masker scuba. Ini masker yang bisa dibilang agak kayak karet ya. Mereka elastis dan sangat tidak disarankan untuk menggunakan masker scuba karena apa? Pada saat ditarik rongganya atau pori-porinya masker tersebut langsung melebar semua gitu loh, tanpa ada filter sama sekali. Jadi mereka tidak disarankan untuk digunakan dimanapun ya, termasuk di jalan, termasuk di dalam gereja. Kalau ada umat yang datang melalui pintu dan mereka menggunakan masker ini, tolong dikasih masker medis yang sudah disediakan di setiap pintu ya. Untuk mereka dobelin aja. Atau ganti dengan masker medis. Ya. Nah, masker scuba ini kira-kira bentuknya kayak gini nih. Mereka bukan berupa tali, tapi ada lingkaran begini ya, kayak oval gitu, kayak telur, untuk yang ke arah kupingnya. Ya. Sifatnya elastis sekali. Yang kedua, masker kain saja ya. Kalau umat datang ke gereja mau masuk dengan masker kain saja, tolong dikasih masker medis yang sudah disediakan di setiap pintu ya. Karena kita tahu masker kain relatif kurang ya untuk melakukan filterisasi atau filtrasinya. Sedangkan yang disarankan adalah minimal adalah masker medis. Ini masker yang biasa atau disebut juga dengan masker bedah ya, surgical mask. Jadi mereka bisa dikasih yang ini yang disediakan di setiap pintu di gereja. Ya. Jadi tolong kasih ini ke umat yang tidak menggunakan. Sedangkan ada umat yang sudah paham ya dengan adanya varian Delta di terakhir itu yang bulan Juli Agustus ya yang membuat kita melonjak tinggi sekali. Itu karena penyebarannya cukup cepat dan mudah tersebar. Nah, masker medis saja sebenarnya nggak cukup. Mereka sudah menggunakan masker kain juga di depannya masker medis ya. Ini juga saya berikan dari Pemprov Jakarta juga ya, memberikan arahan untuk menggunakan masker 2 lapis ya. Ini pada saat itu di media itu banyak sekali himbauan untuk menggunakan masker 2 lapis dengan cara seperti ini. Pakai dulu masker medis, baru pakai masker kain. Jangan masker kainnya 2, jangan masker medisnya 2 ya. Ini dari sananya, saya nggak tahu kenapanya ya. Nah, jadi kita ikutin aja kalau mau pakai 2, ya 1 masker medis, 1 masker kain gitu ya. Bukan dua-duanya masker kain atau dua-duanya masker medis. Yang berikutnya, nah ini ada beberapa istilah ya.
masker duckbill ya. Masker duckbill ini punya karakteristik seperti ini nih. Biasa kiri kanannya agak transparan nih, seperti ini. Kelihatan ya. Tengahnya aja agak solid ya. Pinggir-pinggirnya agak transparan ya. Itu diperbolehkan juga ya, karena dianggap masker medis. Ada juga N95. Nah, masker N95 ini adalah masker yang benar-benar disetujui oleh pekerja medis ya. Jadi dokter, relawan yang di rumah sakit, mereka pakainya ginian sebenarnya seharusnya ya. Nggak cuman masker biasa. Jadi mereka menggunakan masker namanya N95. Ini yang saat ini paling dianjurkan untuk pekerja medis ya. Kalau untuk umum katanya jangan, karena pada saat itu terjadi kelangkaan masker N95 gara-gara orang awam ikut-ikutan pakai N95 sehingga malah jadi kekurangan bagi pekerja medisnya. Ada beberapa bentuk ya seperti ini ya. Nanti tinggal lihat ya, saya akan share abis ini ke grup slide ini. Lalu ada masker KN95. Nah, bedanya apa sih? KN95 adalah replika ya dari N95, tapi biasanya dibuat dari pabrikan Tiongkok ya. Mereka membuat masker yang bukan N95, tapi replikanya. Jadi ya saya nggak tahu kualitasnya ya, mudah-mudahan sama persis. Tapi katanya sih banyak yang palsu juga ya, KN95. Tapi ini punya karakteristik cukup tebal ya. Jadi bukan sekedar kain yang banyak rongganya, tapi sudah relatif lebih rapet ya, KN95, dan lebih murah tentu saja ya, jauh lebih murah daripada N95. Oke. Nah, ini boleh ya mereka pakai untuk masuk dalam gereja. Ada juga masker KF94. Nah, kalau KF94 nih masker yang menurut informasi dibuat di Korea ya. Jadi mereka berusaha mereplika N95 tapi dengan modelnya sendiri ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di depannya agak rata, kemudian di bawah di dekat hidung ada lapisan sendiri, di bawahnya juga ada lekukan sendiri, bukan lapisan tapi lekukan sendiri. Kira-kira seperti ini. Nah, kenapa ada angka 95 ini sama 94? Karena dia mampu memfilter ukuran virus tertentu 95% gitu ya. 95%, 94%. Nah, ini yang sebenarnya paling aman untuk digunakan kalau bertemu dengan orang ya. Tapi untuk yang boleh masuk ke dalam gereja adalah KF94, KN95, N95, duckbill, sama masker medis. Dan dilapisi masker kain lagi ya. Ini kalau masker kain aja nggak boleh ya. Nah, ada masker yang berwarna atau gelap sekali atau warna hitam ya, yang kadang membuat kita ragu gitu ya. Kita lihat seperti ini nih, gambar pertama nih. Ini masker apa? Ini adalah masker medis biasa yang tadi ini, ya, tapi dikasih warna, dikasih gambar gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Kadang-kadang kita anggap itu masker kain biasa, padahal bukan, dia masker medis gitu ya. Ini juga biasa anak-anak juga seperti ini nih. Ada gambar-gambarnya, gambar bunga, gambar dinosaurus, gambar apa gitu ya, di masker medisnya. Sehingga kadang membuat kita ragu, apakah itu masker medis atau bukan. Nah, yang kanan ini kesannya masker medis, padahal ini masker kain biasa, gitu ya. Ya, jadi beda bahannya. Sedangkan yang bawahnya ini yang benar-benar masker medis, tapi warna hitam. Ya, kadang membuat kita jadi saru. Ya, kalau ini jelas yang scuba ya. Lihat nih bentuknya di kupingnya agak oval ya kan. Ini scuba nih, ini biasa karet nih. Nah, ini jangan dipakai. Nah, yang kayak gini nggak tahu nih. Gayanya macam-macam. Kemungkinan ini masker kain yang dikasih filter lagi di sini ya. Agak ribet. Nah, yang ini KF94. Kalau warnanya gelap suka nggak kelihatan ini KF94, betul kan? Makanya kalau ragu tanyakan ke orangnya. Pak, Bu, itu masker medis? Bukan. Kalau bukan, saya kasih masker medis nih, tambahin gitu loh ya. Jadi kalau kita ragu, tapi kita berharap kita semua sudah mengerti
mengenai jenis-jenis masker yang tersedia di pasaran yang digunakan oleh umat. Ya, walaupun warnanya mungkin berbeda ya, bentuknya sedikit berbeda, tapi jenis-jenis ini biasanya umum ada di pasaran gitu. Oke. Dari saya oke, satu lagi ya, jadwal ya. Saya akan coba share jadwal talak supaya masing-masing tahu ya. Saya akan coba share yang ini ya. Tanggal 2 Oktober jam 5 sore, berarti hari ini ya. Sebentar, saya buka dulu. Cara melihat. Nanti boleh tanya jawab, dan saya tidak berharap semua orang menghafal apa yang saya sampaikan hari ini ya. Nanti dengan berlalunya waktu, dengan makin seringnya bertugas, maka akan menjadi terbiasa gitu ya. Ini saya sampaikan supaya paling nggak, pernah dengar dulu gitu loh, seperti itu. Nah ini sebentar saya share dulu, saya share screen untuk yang terakhir yaitu jadwal. Saya coba sampaikan, kelihatan ya jadwalnya di sini ya. Nah saya gedekan, perbesar dulu gambarnya supaya kelihatan jelas di kiri kanannya. Oke, ini adalah jadwal yang kalian dapatkan setiap minggu ya. Diharapkan hari Minggu malam sudah keluar atau paling nggak Senin pagi ya. Jadwal di minggu berikutnya. Ini khusus ya hari Sabtu. Jadi tolong dibaca dulu yang di warna kuning ini nih. Hari apa, tanggal berapa, revisi berapa ya. Kalau belum ada revisi baru versi awal nggak ada revisinya. Di sini akan ada monitor TGKP ya. Nah, ini adalah petugas talak yang khusus monitoring. Mereka akan mengatur ya. Kalau ada kendala kita lapor ke mereka. Kalau mereka ada yang melihat kesulitan tertentu, mereka akan mengatur ulang petugasnya yang ada gitu ya. Seperti itu. Sedangkan di sini ada petugas scan QR, ada petugas perlengkapan tata laksana yang nanti akan diberlakukan juga, di mana di setiap tugas akan disebutkan satu nama yang nanti akan membawa keluar HT hand sanitizer dari ruang serbaguna ke selasar bundar gitu ya. Nanti akan dipandu apa aja yang harus diambil, bagaimana cara mengambilnya, di mana mengambilnya dan lain sebagainya. Lalu petugas scan QR code di sini ada kelihatan nama-nama dan posisinya ya, lokasinya ya. Jadi kelihatan nih QR1, QR2, QR3, QR4. Petugas wastafel juga sama ya. Saya sudah sampaikan di sini tabel-tabelnya cukup lengkap sih, harusnya sudah jelas banget lah ya, harusnya. Kalau juklak lupa di sini yang ngambilnya ada kelihatan linknya di sini. Ya, udah pakai HP sekarang bisa buka ya juklaknya langsung, jadi bisa baca. Di gereja juga bisa baca gitu ya. Ya, tapi diharapkan sebelum bertugas sudah membacanya dulu supaya mengerti tugasnya. Nah, di sini pintu A1 juga ada nih. Keterangan A1, A2, A3, B, C ya kan. Nah, lihat ada SG, ada SB, SG serbaguna, SB selasar bundar. Lihat di sini ada di belakangnya yang petugas pintu ada tulisan TK-nya berapa ya. Artinya mereka juga bertugas di titik komuni berapa gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau di sini nih ada dua nama, yang atas dan yang bawah. Yang atas bertugas di titik komuni 5, yang bawah sini nggak perlu bertugas di titik komuni ya. Di A1 kan ada 2 orang misalkan ya. Kayak ini A3 contoh ya. A3 ada Bu Ellen Marta sama Pak Antonius Rianto Utama. Nah, Bu Ellen Marta bertugas juga di TK6. Pak Antonius Rianto Utama tidak bertugas di titik komuni gitu ya. Cara bacanya begitu. Berikutnya ini Asher ya, sama Asher ada sektor berapa yang dipegang oleh dia. Ya, udah ada keterangannya semua. Nah, di bawah ini yang paling bawah, nah ini tolong saya perjelas lagi petugas titik komuninya. Jadi kelihatan pasangannya siapa. Jadi pada saat kalian bertugas, kan briefing dulu di awal kan 1,5 jam sebelumnya, kalian cari dulu temannya siapa, ya. Contoh ini di TK1 ada Bu Rina Delavita dan Bu Elisia Atmaja. Nah, saling cari orangnya dan saling janjian siapa yang mau di belakang prodiakon atau romo atau suster dan siapa yang mau mengatur alurnya umat gitu ya. Supaya ada kesepakatan di awal dulu supaya nggak bingung nantinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
terima kasih banyak atas partisipasi dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sebagai informasi awal membantu ya supaya nanti ketika bertugas tidak lagi terlihat bingung ya. Tentu saja nanti kita dalam waktu bertugas suka kita pasangkan dengan petugas yang sudah berpengalaman ya. Jadi petugas baru dipasang dengan petugas berpengalaman sehingga tidak kaget nanti semuanya orang baru semua, kacau nanti ya. Silakan bertanya khususnya ke petugas monitoring yang selalu ada ya di Selasar Bundar. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan lagi kepada Bu Elizabeth, silakan. Mungkin untuk sesi tanya jawab silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Santoso sudah sharing ilmunya ya untuk kita semua. Sama-sama. Oh ya, satu hal lagi saya lupa. Kita sebagai petugas tata laksana juga perlu men-scan QR code-nya kita ya ketika kita datang ke gereja. Jangan sampai lupa. Itu untuk prosentase kehadiran umat ya. Kalau kita nggak scan, prosentase kehadiran umatnya kita menurun. Nanti KJ pun punya kebijakan khusus untuk yang prosentasenya mungkin terlalu rendah ya. Jadi kita nggak bisa membuka misa atau gimana gitu ya. Jadi tolong petugas talak pada saat tiba di gereja men-scan QR code-nya sendiri juga ke petugas scan QR code. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah sharing untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang baru bertugas untuk Sabtu dan Minggu ini ya. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh Pak Santoso, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Mumpung suhunya masih ada di tengah-tengah kita nih, silahkan kalau ada yang mau Bu bertanya. Elizabeth, ya. Saya cuma mau kasih masukan aja. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Pada saat bertugas di pintu, itu kadang-kadang orang lupa memasukkan kolekte karena mereka pikir di dalam masih ada kolekte gitu loh. Jadi kita mengingatkan Bu gitu loh. Maaf Bu kalau ada kolekte silahkan. Jadi kadang memang kita malu ya seperti itu, tapi saya rasa itu lebih baik. Itu yang beberapa kali saya bertugas itu di dalam nggak ada ya gitu. Oh saya nanti aja. Terus saya bilang Bu nanti tidak keluar lagi nanti. Selesai misa langsung pulang, jadi tidak ada lagi kalau Ibu mau masukkan silakan sekarang. Ya jadi dengan bahasa kita masing-masing lah tentunya, gitu. Itu aja masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ellen. Ada memang umat yang seperti itu ya. Saya juga. Saya juga pernah beberapa kali kan bertugas sebagai petugas pintu. Kalau ada yang sudah selesai dari wastafel langsung saya kotak kolekte gitu supaya mereka ingat untuk memasukkan kolekte, atau kalau misalnya mereka tidak mau kirim secara transfer gitu kan juga bisa ada barcode-nya di sana. Saya juga seperti itu sih Bu, saya ya itu saya cuek aja deh, nggak malu-malu deh, pokoknya saya langsung tunjuk ke arah kotak kolekte begitu sebelum mereka masuk ke pintu, saya tunjuk ke situ dulu gitu, saya kasih tangan gitu Bu Ellen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bertugas di petugas juga tapi kalau memang ada umat yang mau saya kolektenya belakangan setelah pulang ya udah silakan aja lah ya. Kita nggak bisa paksa juga. Mau nggak mau. Ada pertanyaan yang lain lagi? Bu, saya mau nanya Bu. Ya, silakan Bu. Saya mau tanya ya. Kalau untuk petugas wastafel setelah misa dimulai, apakah boleh ikut misa atau tetap tunggu di tempat wastafel? Soalnya baru bertugas. Ikut. Ibu baru bertugas ini ya? Iya. Iya, ikut Bu. Jadi begitu umat sudah habis gitu ya, sudah masuk ke dalam gereja semua, kita pun
entah itu sebagai petugas wastafel atau dia sebagai petugas scan QR code atau yang bertugas di pintu, semuanya masuk ke dalam, Bu. Nanti ada tempatnya ya ditentukan. Biasanya sih kita cari tempat yang kosong, biasanya di bagian belakang, di yang di pintu A1, A2, A3 biasanya di bagian belakang suka ada tuh yang masih kosong. Atau kalau di semua bangku sudah terisi, kita bisa mengikuti misa dari selasar bundar, Bu. Oke, Bu. Terus satu lagi, setelah selesai misa, apakah kita kembali bertugas di wastafel? Ya benar, untuk mengarahkan arah pulangnya mereka. Mengarahkan orang ke tempat asalnya semula. Jadi kalau yang misalnya yang dari parkir motor, untuk mengarahkannya ke parkir motor lagi, yang bertugas di depan sekretariat untuk mengarahkan ke parkir mobil, seperti itu. Ya, sesuai jalur masuknya mereka lagi pada saat mereka masuk. Jadi keluarnya ke jalur yang sama. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Yoyok ya. Ya, Pak. Pak mau tanya, kalau untuk yang petugas talak, itu apakah boleh untuk menggunakan SMK buat keluarga di rumah? Oh, ya bisa. Jadi selalu disampaikan di WhatsApp grup. Setelah jadwal keluar, kan kita tahu tuh kalau namanya kita sebagai petugas talak berikutnya, maka kita bisa langsung minta aja. Jangan, kalau bisa sebelum hari Rabu ya, jangan sampai dapat QR code baru minta jadi PPK khusus, PPK offline, karena kasihan tim datanya untuk cancel yang QR code-nya, bikin lagi QR code baru untuk sebagai PPK offline. Jadi kalau dapat tugas langsung segera untuk daftar sebagai PPK offline gitu ya. Nah, disebutkan nanti akan disampaikan, tolong sebutkan nama keluarganya siapa yang mau diberikan, karena tim data perlu nama anggota keluarga yang mau diberikan juga, nggak cuman sebutkan 2 atau 3, jangan, namanya tolong sebutkan ya. Kemudian Pak, kalau ketentuannya kan begitu pulang misa kan langsung pulang untuk mengantar SMK tersebut, padahal kita ada briefing terlebih dahulu, itu gimana? Ya, jadi untuk yang membawa SMK ya, itu kita perbolehkan langsung pulang tanpa harus ikut briefing. Karena untuk yang membawa SMK nggak boleh kemana-mana lagi ya sebenarnya ya. Jadi kita perbolehkan. Baik, terima kasih Pak atas arahannya. Ya. Siang Pak, mau izin bertanya. Ya. Kalau petugas itu apakah harus pakai face shield? Wajib? Wajib Bu, untuk menjaga diri kita sendiri dan memberikan kesan profesional juga ke umat bahwa kita memang menjaga gereja kita dengan baik. Jangan sampai penyebaran justru dari petugas talaknya sendiri. Oke. Ya, itu ketentuan dari KAJ ya, bukan dari kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari chat juga. Saya bacakan ya. Dari siapa nih? Bu Agnes ya. Oh, ini sama yang tadi ya. Apakah petugas wastafel bisa ikut misa setelah itu ya? Pasti bisa ya, petugas bisa langsung ikut misa. Cuman biasanya nggak. Waktu misa dimulai ada jeda waktu ya, mungkin antara 5 sampai 10 menit baru umat biasanya baru benar-benar habis tuh ya. Jadi mohon bersabar sedikit, ke posisi misa nggak apa-apa, misalnya dalam gereja atau selasar bundar sambil mengawasi posisinya dia ya. Siapa tahu masih ada umat yang masuk, kan kelihatan tuh dari gerbang utama tuh, masih ada mobil yang masuk nggak atau motor yang masuk. Kemudian dari Bu Efran ini ya, Ibu atau Bapak nih Efran? Siang saya belum dapat QR code-nya untuk misa besok pagi dan saya diinfoin bahwa saya harus daftar sebagai umat untuk memakai QR code-nya. Saya ingin tanya, kalau saya belum daftar, apakah besok saya tidak bertugas? Terima kasih. Jadi petugas talak akan diberikan QR code ya. Tapi kadang-kadang ada petugas talak yang sudah daftar mandiri di web Bela Rasa. Nah, pada saat itu kita nggak bisa berikan QR code-nya lagi karena sudah ada QR code-nya yang didaftar secara mandiri. Ya, nah saya nggak tahu nih kasusnya apa nih. Kalau memang Bapak atau Ibu belum daftar sama sekali, harusnya kita yang terbitkan QR code-nya untuk kalian. Jadi bukan kalian yang mendaftar sendiri, ya. Tapi kalau keburu daftar sendiri, ya, ini biasa terjadi karena begini nih. Kan jadwal misa dibuka setiap hari Senin
jam 10 pagi ya, udah umat boleh mendaftar. Dan jadwal talak belum keluar tuh biasanya ya. Kadang-kadang belum keluar karena memang ada perubahan atau kayak ini kan misa lansia jadi setiap minggu itu kita benar-benar butuh waktu untuk membuat jadwal gitu loh. Nah, nanti kalau memang jadwal belum keluar, ada beberapa petugas yang mau daftar sendiri untuk memastikan dirinya bisa ikut misa. Nah, silakan, nggak ada masalah juga. Tetap kita akan terbitkan QR code untuk yang lainnya, tapi yang sudah daftar sendiri ya kita nggak mungkin memberikan QR code lagi. Itu aja sih mungkin penjelasannya. Nanti kalau ini Bapak atau Ibu Efran masih ada pertanyaan bisa langsung ke saya aja atau Bu Elizabeth ya. Ya, jadi silakan kalau Pak Efran mau langsung tanya. Kalau yang saya tangkap, iya silakan Pak, silakan Pak. Ya, jadi gini kan jam 9.43 saya ditanya saya dikasih tahu saya udah dapat QR code dari Bela Rasa untuk besok pagi jam 9. Tapi di sini saya belum dapat di WA ini belum muncul. Nah, saya ditanyain saya dapat belum sebagai umat buat besok pagi. Saya sebenarnya belum daftar karena saya kiranya gini, biasanya kan kalau buat misa offline ini biasanya mama saya yang daftar buat ikut misa. Jadi karena buat besok saya jadi petugas, saya nggak daftar, mama saya nggak daftar buat saya besok. Itu Pak. Oh, sorry, sebenarnya udah daftar sendiri atau belum Pak? Belum, saya belum daftar. Nggak, mamanya sempat daftar nggak? Enggak. Jadi gini, kiranya mama saya kiranya karena saya jadi petugas buat besok, mama saya nggak daftar buat saya. Oke, kita dengarkan Bu Elizabeth dulu ya. Bukan ini Vinana Pak. Ya tadi saya udah infokan juga di WhatsApp ketika Bapak reply. Jadi kalau misalnya dari tim kami, ketika kami berikan nomor dan nama Bapak sudah terdaftar. Pinana. Minta tolong Bapak untuk cek di Bela Rasa Bapak bagian yang tiket saya atau dari ID Ibu Bapak. Karena kalau misalnya Bapak udah daftar, kayak yang Bapak kita nggak bisa daftarin lagi Pak. Minta tolong Bapak untuk cek dulu di Bela Rasa Bapak, kalau misalnya memang tidak ada tiketnya, baru diinfokan kembali ke kami. Nah, ini sebetulnya yang masuk Ibu Bela Rasa itu Bela Rasa dari handphone mama saya atau saya? Yang biasanya daftar untuk tiket Bapak, kalau Bapak misa offline, dari mana Pak? Dari mama saya. Oh ya, bisa ya. Berarti ceknya dari HP mamanya aja untuk memastikan. Kalau biasa misalkan sudah didaftarkan ya kita nggak bisa keluarin QR code. Tapi kalau misalkan ada tuh, ada ya, misalkan. Tadi saya barusan cek saya belum dapat Pak. Ya jadi gini, ada umat yang berusaha daftar Bela Rasa sendiri, mereka pendaftarannya berhasil, tapi kadang nggak dapat QR code-nya aja ya. Dimengerti ya? Pendaftarannya berhasil untuk misalnya. Tapi QR code-nya ditunggu-tunggu nggak dapet. Nah, tinggal minta aja ke kami, nanti kami bisa bantu untuk kasih tahu ke tim data untuk minta diterbitkan lagi QR code-nya. Paham ya maksudnya ya? Nah, ada kemungkinan seperti ini nih, kemungkinan ya. Mamanya sudah daftar, tapi nggak dapat QR code-nya. Nah, kasih tahu aja ke kita. Nanti kita akan kasih tahu ke tim data. Maaf ya Pak. Kita akan kirimin lagi. Maaf Pak, saya mamanya Efran. Saya belum daftari anak saya. Tadi saya udah periksa di tiketnya nggak ada Mas. Ya udah, nanti kita cek aja ya. Bu Elizabeth diterima aja dulu. Nanti kita minta tim data untuk cross check lagi, ya. Ya. Baik. Ya, terima kasih ya. Ini hanya beberapa kemungkinan ya. Saya nggak bilang pastinya gimana. Ini hanya beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi selama ini. Maaf, boleh diinfoin misa hari apa? Sama apa? Coba aku cek. Nah, ini keluar nih tim datanya nih. Tanggal 3, 9. Darius nanti. Darius nanti dengan info nomor kakaknya aja. Ya nanti Darius nanti dengan Bu Elizabeth aja ngomongnya. Karena nanti kita bisa cekin kok nomor kakaknya segala ya. Oke, untuk sesi ini ada lagi pertanyaan supaya tidak berlarut-larut, sudah mau 11:30 soalnya. Saya mau nanya Siang, Pak. Ya nanti Bu Evan dengan Bu Elizabeth ya.
Ya. Pak Siap, Santoso. ya. Pak Santoso. Pak Santoso. Ya, oke. Salah satu dulu, Bu Sieli dulu mungkin. Ya. Pak Ya. Santoso, selamat siang. Bu Elizabeth, selamat siang. Maaf, ini saya cuman mau himbau doang. Selama saya tugas di Misa Lansia, kalau ini cuman usul ya Pak ya, maaf ya Bu Elizabeth ya. Itu waktu ya, yang di depan patung Garuda itu kan ada segitiga yang warna orange ya Pak ya. Sampai dekat pos ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Ya. Ya itu. Bisa nggak Pak itu ditaliin sampai buat jalan kaki yang masuk dari pintu. Itu aja sama yang bisa lewat gitu. Soalnya saya kesian waktu itu lihat waktu jaga di Pasar Bundar itu ada orang yang lansia. Dia berhenti mobilnya tuh pas di depan patung berita. Dia mau masuk dari pintu Pak ya. Cuman kayaknya kan itu mengganggu ya Pak ya. Mobil di belakang kan lagi mau masuk ke belakang. Harusnya kan nggak boleh gitu. Ya, oke. Apa gitu. Tapi kan itu mengganggu ya Pak. Kalau bisa itu ditalin aja Pak gitu. Ya, saya udah sampaikan ke tim gugus. Mudah-mudahan ini, tapi rapat terakhir katanya sih belum perlu dulu ya. Nanti saya coba sampaikan lagi aja. Dan tapi nanti untuk detailnya nanti di sesi selanjutnya yang per petugas saja ya. Saya sampaikan trik-triknya. Ya, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ya, tadi yang bertanya lagi siapa? Pak Ridwan ya? Ini saya sih usul aja nih Pak. Ini pengalaman pribadi ya. Saya itu biasanya tuh duduk tuh di paling pojok sebelah kiri ya, depan ya. Kebanyakan sih di situ ya. Mungkin itu kalau petugas itu mesti mantau itu Pak. Itu kan ada silang mereka duduk di tengah ya. Kadang-kadang tuh mereka duduknya tuh agak dekat ke silangnya itu. Jadi akibatnya itu mereka tuh bentrok sama yang depan, terlalu deket gitu. Nah itu mungkin mesti diatur juga kali Pak ya. Ya, nanti lihat aja. Harusnya sih kelihatan kok. Harusnya kan rata ya. Ya, enggak maksudnya Ya, cuma petugasnya itu yang mesti kontrol juga gitu loh. biasanya petugas kontrol Pak. Itu tuh dia harus kontrol gitu. Ya, biasanya semua petugas. Begitu, Pak. Hah? Biasanya semua petugas kontrol di semua sektor Pak. Cuman kalau di tengah-tengah dia tiba-tiba ngegeser ya kita juga kadang udah misa juga susah ya. Tapi biasanya kalau sebelum misa dimulai. Dari awal-awal dia duduk ya. Minggu kemarin saya juga ngalamin seperti begitu. Ya, saya perhatikan beberapa petugas sudah sadar dan mereka sudah memberitahu untuk geseran sedikit. Ya. Itu biasanya terjadi kalau dia datang berdua ya, mungkin masih dengan pacarnya yang masih hot-hotnya ya. Jadi nggak bisa berjauhan dikit gitu ya. Kita cukup maklum lah yang kayak gitu. Tapi biasanya kita minta mereka untuk ke tengah dikit kok, supaya ini kok. Karena pada saat ganjil genap itu diisi akan terjadi bentrokan yang langsung kelihatan. Kalau masih genap aja masih belum kelihatan biasanya. Terima kasih Pak atas masukannya. Pada waktu berlutut itu, jadi kan berlutut itu jadi dekat sekali gitu. Padahal kan Ya. harus ada jarak gitu. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Nah, ya, makasih. Ada lagi yang lain? Oke, mohon pengertiannya. Setelah ini akan ada sesi yang per petugas ya. Jadi bukan berarti ini sesi satu-satunya. Nanti akan ada yang per petugas supaya kita bisa diskusi lebih panjang lagi dan lebih dalam lagi ya. Bukan kulit-kulitnya aja kayak hari ini. Diharapkan nanti ikut berpartisipasi lagi nanti ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, dan nanti yang misa sore bisa bertugas ya, siap-siap bertugas juga. Oh ya, komunikasi apapun bisa melalui WhatsApp group ya, dan atau japri ke Ibu Elizabeth ya. Sebagai person in charge-nya itu untuk tata laksana Bu Elizabeth, supaya tidak banyak orang yang ini, semua ke Bu Elizabeth aja. Kecuali untuk yang memberikan QR code ya. Saat ini Bu Finana yang memberikan QR code. Kemudian yang memberikan jadwal adalah Pak Denny ya. Tapi bagi kalian yang ingin menyampaikan masukan, bertanya atau japri ke Bu Elizabeth. Nanti Bu Elizabeth yang akan
informasikan ke tim subseksi tata laksana. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan Bu Elizabeth ditutup aja. Baik, terima kasih Pak Santoso. Terima kasih untuk semua peserta ya, peserta yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berkenalan, kita bisa belajar bersama petunjuk pelaksanaan dari tata laksana. Kemudian kita juga bisa tanya jawab tentang hal-hal yang selama ini mungkin tersimpan sendiri di benak Bapak dan Ibu ya, tapi sekarang sudah disampaikan dan sudah dijawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mungkin juga ada di benak Bapak dan Ibu yang lain yang tidak mengajukan pertanyaan juga menjadi terjawab juga dengan sesi tanya jawab tadi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan di luar apa yang tadi telah disampaikan, silahkan untuk menanyakannya lewat WhatsApp group atau japri kepada kami pengurus dari subseksi tata laksana. Jangan ragu-ragu untuk bertanya.